penerapan dalam proses pembelajaran ada beberapa peristilahan yang seringkali peristilahan-peristilahan ini itu digunakannya seolah-olah sama. Nah, inilah yang mungkin perlu kita clearkan dahulu sebelum kita menggunakan berbagai istilah yang ada. Di dalam penerapannya ada beberapa yang mirip. Yang pertama adalah istilah dari pendekatan, yang kedua adalah istilah dari strategi, ketiga istilah metode, keempat istilah teknik, dan kelima adalah istilah dari model pembelajaran. Sehingga pada saat nantinya berbicara model, kita akan lebih paham itu sebenarnya bagian dari metode kah, bagian dari strategi kah, bagian dari pendekatan kah, atau itu yang dinamakan model pembelajaran. Nah, pertama yang paling umum yang menjadi sering kita dengar adalah istilah dari pendekatan. Pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan sendiri ini adalah rangkaian atau tindakan yang terpola atau terorganisir berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Jadi prinsip filosofisnya dan lain-lainnya. Nah, pendekatan ini adalah kalau dalam pembelajaran ini suatu rangkaian tindakan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip dasar tertentu. Sehingga nanti dalam pendekatan pembelajaran ini akan dipengaruhi filosofis, psikologis, didaktis, dan ekologisnya. Jadi landasan filosofisnya apa yang digunakan, psikologisnya, dan lain-lainnya. Yang mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar belakangi metode nantinya yang akan dikembangkan. Jadi pada saat berbicara pendekatan, kita akan tahu pendekatan ini sebenarnya arahnya kemana. Misalkan dalam pengembangan kurikulum terakhir ini, pendekatannya filosofisnya lebih diarahkan kemana. Kurikulum 13, kurikulum Merdeka, salah satu filosofis yang dikembangkannya adalah konstruktivisme. Jadi dalam landasan konstruktivisme ini, filosofisnya bagaimana membangun pengetahuan, siswa didorong membangun pengetahuan, sehingga siswa dapat menemukan pengetahuan yang dibangunnya. Sehingga pendekatan-pendekatan yang dibangun karena landasannya filosofisnya konstruktivisme, maka pendekatannya itu cenderung pendekatan yang bagaimana mengaktifkan pembelajaran bagi siswa. Nah, inilah yang mungkin nantinya perlu dilihat juga landasan filosofis dalam pengembangannya. Maka Ibu Bapak kalau dilihat Ibu Bapak di kurikulum 2013 misalnya, salah satu filosofisnya adalah konstruktivisme, maka ada pendekatannya waktu itu pendekatan dengan saintifik. Jadi pendekatan saintifik yang salah satu yang digunakan pada saat kurikulum 2013. Termasuk ada pendekatan-pendekatan lainnya dalam proses pembelajaran. Nah, itu akan diwarnai oleh filosofis apa. Nanti akan kita lihat apa bedanya nanti dengan model pembelajaran. Apa bedanya pendekatan pembelajaran dengan model. Nah, kalau ini pendekatan ini adalah rangkaian tindakan yang dilandasi prinsip tertentu. Sehingga akan dilihat nih filosofis pengembangannya diarahkan kemana. Kurikulum Merdeka sendiri dengan kurikulum 2013, filosofisnya itu masih sama. Filosofis, latar belakang filosofisnya. Sehingga dengan kata lain, pendekatan pembelajaran yang digunakan di kurikulum 13 itu dengan di kurikulum Merdeka ini masih sama. Pendekatan yang digunakannya masih bisa dengan hal yang sama.